Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ini yaitu sekarang contoh niat yang baik dalam nikah, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau kita makan, minum, kita tidur saja dianjurkan dengan niat. Begitupun sholat, ada niat sholat. Mandi wajib ada niatnya, wudhu ada niatnya. Semuanya niat itu masuk di dalam ruang-ruang ibadah ataupun di ruang-ruang adah atau kebiasaan. Itu sangat dianjurkan, apalagi ini adalah sebuah ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat panjang, ibadah yang sangat lama, yaitu adalah sebuah pernikahan. Maka fondasi yang sangat-sangat harus disiapkan adalah niat yang baik. Sehubungan dengan pentingnya berniat dalam ibadah, penting kiranya di sini dicontohkan cara-cara niat yang baik dalam menikah, sehingga pernikahannya itu akan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kebahagiaan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib, jika suatu amalan baik niatnya pasti akan sempurna. Jika suatu amalan baik niatnya, maka pasti akan sempurna dan sampai kepada tujuan. Ya, itu dia. Jadi di dalam pernikahan itu harus dilandasi dengan niat yang baik. Nah, orang-orang dahulu, para salaf itu, mereka itu mengajarkan kepada anak-anak mereka itu cara berniat sebelum masuk ke dalam sebuah ibadah. Dia mau menikah, dia mau sholat, diajarin dulu cara niatnya. Dia mau makan, bagaimana niat yang baik sehingga makannya dapat pahala. Apalagi sebuah pernikahan. Emang pernikahan itu niatnya gimana? Nah, ini dicontohkan. Yaitu sedangkan contoh niat-niat yang baik dalam menikah adalah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Di antaranya, yang pertama, aku berniat dengan pernikahan ini untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, aku berniat dalam nikahku supaya mendapatkan keturunan demi berlangsungnya kehidupan manusia. Yang ketiga, dengan niat untuk mendapatkan anak demi mendapatkan berkah dari doa anak tersebut dan mendapat syafaatnya jika dia meninggal sebelum dia dewasa. Jadi niat itu dilintaskan tatkala kita itu mau menikah. Saya mau pesan bang, boleh? Aditya. Jadi niat itu dilintaskan dalam hati kita tatkala kita itu mau menikah, ya, atau di malamnya kita persiapkan betul-betul niat-niat tersebut. Jadi di antaranya di sini niatnya agar kita itu nanti mendapatkan anak, keturunan, yang dengan anak tersebut anak kita nanti bakal mendoakan kita, sebagaimana Nabi kita Muhammad itu menyatakan dalam hadisnya, semua amal manusia itu terputus kecuali 3 hal, diantaranya doa anak. Ya, bagaimana kita mendapatkan anak? Yaitu dengan cara pernikahan. Dengan kita menikah, kita punya anak, di situ kita mengharapkan doa anak kita. Baik semasa hidup kita dapat doa dari anak kita, ataupun setelah kita meninggal, sehingga kita terus mendapatkan doa anak kita itu. Dan juga kalau seumpama Allah menakdirkan anak kita itu meninggal sebelum mereka itu balik, ya, kita mengharapkan nanti mereka menuntun tangan-tangan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang kita sebutkan kemarin. Yang keempat, dengan niat menjaga diri dari godaan setan, pandangan haram, dari lintasan-lintasan hati yang tidak baik. Yang kelima, dengan niat menjaga kemaluan dari pekerjaan yang keji. Yang keenam, dengan niat mencari kesenangan dengan istri agar lebih giat dalam beribadah.
Yang ketujuh, dengan niat supaya ada yang mengurusi kebersihan rumah, mencuci pakaian, sampai menyediakan makan, sehingga lebih banyak waktu untuk beribadah. Yang kedelapan, dengan niat melawan hawa nafsu dan melatihnya dalam melaksanakan hak-hak istri dan sabar terhadap akhlaknya yang kurang baik, serta memberi keteladanan yang baik untuknya menuju jalan yang baik. Jadi di dalam pernikahan kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempersiapkan diri agar kita itu bisa melatih hawa nafsu kita tadi. Baik di dalam memberikan nafkah, mendidik anak istri kita, ya, baik di dalam menghadapi sifat-sifat yang kurang baik dari anak-anak kita ataupun dari istri kita, kita sabar untuk menghadapi itu semua, gitu. Sehingga kita itu memberikan keteladanan yang baik untuk mereka itu kembali ke jalan yang baik. Niat yang kesembilan, dengan niat mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Ini niat-niat nikah. Dengan niat mendidik anak-anaknya serta memohon pertolongan dan taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, dengan niat melakukan apa saja yang berhubungan dengan pernikahan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat seperti niatnya para hamba-hamba Allah yang soleh dan para ulama yang mengamalkan dengan ilmunya dalam niat nikah mereka. Yang terakhir, nawaina kama nawa, ya, kita berniat sebagaimana yang diniati para ulama dan orang-orang soleh terdahulu di dalam mereka itu melakukan pernikahan. Bahaya menikah. Nah, kita masuk kepada pembahasan bahaya menikah. Ya, ada bahayanya dalam menikah ternyata. Bukan hanya pernikahan itu sebagaimana yang dibayangkan oleh anak-anak muda itu hanya enaknya saja mungkin. Akan tetapi kita harus tahu juga ada batu sebagaimana yang dibayangkan oleh anak-anak muda itu hanya enaknya saja mungkin. Akan tetapi kita harus tahu juga ada bahaya-bahaya tersebut. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa ada 3 bahaya dari menikah. Yang pertama, bahaya dari perkawinan. Ditakutkan sang suami tidak dapat menghidupi istrinya dengan harta yang halal, sehingga dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, dan hal itu akan menjadi sebab kehancurannya kelak di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yuqafu indal mizan wa lahu minal hasanat amsalul jibal fayus'al an ri'ayati ailatihi wal qiyam bihim wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu hatta yastaghriqa bitilkal mutalabat kullu a'malihi fala tabqa lahu hasanatun fatunadil malaikatu hadzal ladzi akala iyaluhu hasanatihi fid dunya wartuhinal yaum bi a'malihi. Ya ulumuddin. Adalah seseorang hamba yang akan berdirikan di mizan timbangan Allah, dan dia mempunyai kebaikan yang sangat banyak seperti pegunungan. Maka ditanyalah dia tentang bagaimana mendidik keluarganya, dan apakah dia sudah benar-benar telah melaksanakan hak mereka tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa diinfakkan, sehingga habis kebaikannya dengan tuntutan-tuntutan tersebut dan tidak tersisa satu kebaikan pun karenanya. Maka para malaikat pun mengatakan, inilah orang yang dimakan kebaikannya oleh keluarganya di dunia, dan sekarang amal baiknya pun digadaikan. Bahaya kedua. Jadi intinya bahaya di dalam pernikahan kalau laki-laki itu tidak siap menafkahi keluarganya dengan nafkah yang halal, membimbing keluarganya dan lain sebagainya. Jadi pernikahan mungkin saja dia tidak melaksanakan hak-hak anak dan istrinya, dan tidak sabar di dalam mengurusi mereka dari akhlak mereka yang kurang baik, sehingga itu semua akan menjadi sebab kehancurannya di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ulu, rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Cukup bagi seseorang untuk menjadi pendosa dengan menyia-nyiakan keluarganya. Ya.
Ya, bahaya yang ketiga dari perkawinan adalah bahwa istri serta anaknya akan melupakan dan melalaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia disibukkan hanya untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya, mencari kemewahan dan kedudukan sehingga dia lupa kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua hal yang menyebabkan seorang lupa dari Tuhannya adalah tercela. Inilah sebagian bahaya daripada pernikahan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa bahaya dari tidak kawin lebih banyak. Ya, kalau begitu ntar dijadikan alasan buat orang-orang, nikah itu ada bahayanya, tapi nggak nikah lebih banyak bahayanya. Oleh karenanya melaksanakan perkawinan itu lebih baik bagi seorang daripada membujang, daripada sendiri. Jadi menikah lebih baik daripada kita tidak menikah, karena bahayanya lebih dahsyat, ya, supaya dia selamat dari bahaya yang disebutkan di atas dan supaya mendapatkan fadilah dari perkawinan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum menikah. Yang pertama, hukum menikah itu wajib. Jadi ada 5 nih, ya. Ada wajib, haram, makruh, khilaful aula seperti yang diuraikan di bawah ini. Hukum nikah itu wajib. Buat siapa? Yaitu buat orang yang tidak dapat menahan hawa nafsunya, maka dia wajib. Asalnya mungkin sunnah, ya. Nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, ya. Tapi ini menjadi wajib bagi orang yang udah nggak bisa nahan daripada hawa nafsunya, ya, sehingga jika dia tidak kawin akan terjerumus kepada perzinahan, maka baginya itu menikah itu hukumnya wajib. Begitu pula wajib hukumnya jika dia bernazar, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab At-Tuhfahnya. Misalkan ada seorang yang mengatakan saya bernazar ingin menikah, maka nikah yang asalnya itu sunnah hukumnya menjadi wajib. Yang kedua, hukum nikah itu sunnah. Hukum nikah itu sunnah jika ada 2 perkara, yaitu pada diri seorang, yaitu keinginan untuk menikah dan dia mempunyai uhbah. Uhbah itu bekal untuk kawin, yaitu berupa mahar untuk istrinya, nafkah untuknya pada hari perkawinannya dan pada malam harinya, serta mempunyai uang untuk membelikan 1 setel pakaian pada hari perkawinannya. Misalnya seorang siap untuk nikah dan dia punya uang untuk mahar istrinya 50.000 dan untuk makan pada hari perkawinan dan malamnya misalnya 50.000, dan untuk beli pakaian senilai 250.000, jadi jumlahnya 305.000, maka hukumnya sunnah bagi orang itu untuk kawin. Murah banget, ya. Kalau kita pengen nikah, di sini sebutkan 350.000 itu sebenarnya udah cukup, ya, menjadi standar untuk seorang itu sunnah menikah, yaitu mahar 50.000. Ini standar yang minim, ya, mungkin gitu. Jadi dengan segitu aja orang udah diperkenankan, dianjurkan, disunahkan untuk menikah, maksudnya begitu. Nikah menjadi makruh. Kapan itu hukumnya makruh menikah? Jika tidak ada pada dirinya 2 hal yang disebut di atas, nggak memiliki uhbah, ya, modal, ya, tadi, nggak ada keinginan mau menikah dan tidak memiliki uhbah bekal, maka hukumnya makruh buat dia. Dia nggak ada keinginan menikah, terus juga nggak ada bekal, jadi makruh hukumnya bagi dia. Yang keempat, khilaful aula. Jika ada pada dirinya salah satu dari 2 perkara yang disebut di atas. Ada keinginan menikah tapi nggak punya uang sama sekali, ya, walaupun 350.000 tadi dia nggak memiliki uang, maka hukumnya khilaful aula, ya. Atau memiliki uhbah bekal tapi nggak ada hasrat untuk kawin. Ada mungkin sebagian orang yang seperti itu. Alhamdulillah. Yang kelima, haram. Hukum nikah menjadi haram atas seseorang yang tidak mampu melaksanakan hak-hak istri jika dia menikah, ya. Yang tahu diri dia, tahu diri kita, ya, diri kita sendiri. Dia lebih mengetahui diri dia dan kita pun lebih mengetahui diri kita. Kira-kira kalau kita menikah, kita bisa gak melaksanakan hak-hak istri di dalam menafkahi, membimbing, sabar akan perilakunya. Jadi disebutkan dari niat-niat aja yang tadi kita bacakan itu, ternyata memang di dalam pernikahan itu kita bukan hanya disuruh siap daripada perilaku baik seorang istri, juga kita harus siap daripada perilaku yang tidak baik. Nah, artinya di situ ada niat sabar di dalam menghadapi
perilaku yang nggak baik, sehingga kita bimbing. Nah, maka kita menjadi contoh seorang laki-laki, menjadi pemimpin dalam rumah tangga, mencontohkan yang baik untuk anak istri kita, seperti itu. Kalau kita menuntut baik untuk mereka, ya kita harus lebih baik perilakunya. Tapi kalau kita saja nggak baik, lalu kita menuntut orang untuk lebih baik, bagaimana mungkin kayak gitu? Jadi susah dan berat. Banyak orang yang menuntut orang lain untuk berlaku baik, sedang dia lupa kepada dirinya sendiri. Misalnya tidak mampu memberi nafkah dan lain-lain seperti itu, maka haram hukumnya dia untuk masuk ke dalam pintu pernikahan. Haram kalau dia itu belum memiliki atau belum mampu melaksanakan hak-hak tersebut. Sedikit lagi, anjuran agama melihat wanita yang akan dikawini sebelum menikah. Jadi sebelum menikah, kita itu melihat perempuan mana yang akan kita nikahi, ya, yang dianjurkan menurut daripada sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah wa qad khataba imra'atan unzuru ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakum ay tadumul mawaddatu, rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad bersabda kepada Mughirah yang telah meminang seorang wanita, lihatlah kepadanya karena ia itu akan menjadi sebab langgengnya kalian berdua. Sebagaimana dimengerti dari hadis tersebut, hikmah dari melihat seorang perempuan yang akan dinikahi adalah supaya calon suami istri itu saling mengetahui ciri-ciri dari calon istri atau suaminya, sehingga menjadi langgeng kehidupan rumah tangganya. Jadi ini nadroh sebelum kepada proses lamaran itu biasanya ada, kita itu melihat kepada perempuan. Laki-laki datang ke rumah perempuan, melihat wajahnya, melihat telapak tangannya, itu dianjurkan agar kita itu tidak membeli kucing dalam karung bahasanya. Kita tahu betul, oh ini perempuan yang akan saya nikahi, sehingga itu akan memberikan faedah hikmah, akan langgeng rumah tangganya. Jangan sampai kita menikah, kita pas akad nikah saja kita nggak tahu mana ya perempuan yang akan saya nikahi. Ya jangan sampai seperti itu. Takutnya nanti udah akad nikah, ya ngelihat perempuannya nggak cocok. Nah jangan. Jadi lihat dulu, dianjurkan dilihat. Ya di situ ada rahasia dari Rasulullah bahwasanya akan langgeng orang yang melihat. Tapi ngelihatnya yaitu ngelihat di rumah wanita tersebut, ya, dengan cara-cara yang dijaga betul, jangan sampai ada fitnah di situ. Jadi boleh laki-laki itu melihat sebelum melamar perempuan, sebelum akad nikah, melihat kepada wajah dan tangan, telapak tangan perempuan tersebut, dan itu dianjurkan. Jangan sampai kita tinggalkan anjuran-anjuran semacam ini. Akan tetapi tidak sunnah melihat calon istri kecuali jika memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Ada syaratnya. Dia sudah ada niat untuk kawin, bukan hanya iseng, akan tetapi melihatnya karena dorongan untuk menjadikannya sebagai calon istri. Boleh ya, kita datang ke rumah perempuan, izin sama orang tuanya, menyatakan ingin meminang putrinya. Kalau ada rasa pengen nikah, bukan karena datang iseng, ya, besoknya datang ke rumah B lagi iseng lagi, enggak boleh. Harus ada betul-betul keseriusan dia itu pengen nikah. Yang kedua, ada harapan untuk diterima pinangannya oleh keluarga perempuan tersebut. Akan tetapi kalau tidak ada harapan apapun alasannya, maka tidak sunnah atau bahkan haram melihatnya. Ada syarat berarti ya. Kalau kira-kiranya saya datang ke sana diterima apa kagak? Kalau diterima, datang lihat, itu sunnah. Tapi kalau kiranya kayaknya saya nggak bakal diterima nih, ya, bagaikan langit dan sumur, kayaknya saya nggak bakal diterima, ya jangan, ya nggak sunnah, bahkan bisa haram di sini. Melihatnya cukup di wajah dan tangan, telapak tangan kita lihat, itu sudah cukup. Tidak boleh melihat rambutnya bagaimana dan lain-lain, tidak boleh. Cukup wajah dan tangan di dalam prosesi seorang yang mau menikah. Yang keempat, perempuan itu bukan tunangan seseorang. Kalau kita udah tahu tuh perempuan udah dipinang, udah tunangan, ya udah dikhitbah sama orang,
jangan kita maju ya. Oh belum akad nih, sebelum janur kuning melengkung masih ada kesempatan. Nggak boleh. Kalau udah dikhitbah sama orang, kita jangan masuk ke situ, jangan gitu. Jadi sebelum dipinang sama orang tuh perempuan, tapi dia punya kenalan. Oh kalau baru kenalan sebelum dipinang, ya, karena di sini tunangan khitbah ya, biasanya dikasih cincin, situ udah tunangan, udah khitbah, lamaran, kalau bahasa kitanya lamaran, mungkin lamaran. Orang tua udah ketemu keduanya, udah ngasih cincin semuanya, itu udah diikat, tinggal menentukan kapan hari haknya untuk akad nikah. Itu jangan kita maju kalau perempuan udah dipinang. Yang kelima, perempuan itu adalah perempuan yang boleh dinikahi olehnya. Ada perempuan yang nggak boleh dinikahi, yaitu perempuan yang sedarah sama kita, ponakan dan lain sebagainya, atau dia bukan orang Islam yang dibolehkan untuk dinikahi, maka kita nggak boleh, naturohnya pun tidak boleh. Dan boleh melihatnya dengan berulang-ulang, boleh melihat berulang-ulang walaupun tanpa sepengetahuannya dan ridhonya. Oh berarti boleh juga kita ngelihat dari jauh ya, oh itu saya memang ada perasaan pengen nikah sama dia, kita lihat dari jauh. Baik sepengetahuannya, tanpa sepengetahuannya dan ridhonya. Walaupun tuh perempuan sebenarnya nggak mau dilihat, tapi memang karena kita udah terpenuhi syaratnya, kita mau menikah sama, ada perasaan mau menikah ya, ada kayaknya saya bakal diterima sama dia, itu perempuan boleh saya nikahi gitu. Bukan tunangan orang, kita ngelihat dari jauh misalnya, walaupun tuh perempuan sebenarnya kalau tahu dilihatin nama kita nggak ridho, tapi di sini dibolehkan walaupun tanpa sepengetahuannya dan ridhonya, baik sebelum tunangan maupun setelahnya ya. Sebelum tunangan kita lihat, atau setelah tunangan kita mau lihat lagi, boleh situ. Akan tetapi jika setelahnya tidak sunnah hukumnya. Kalau udah tunangan kita lihat lagi, kagak sunnah hukumnya, karena dikhawatirkan tidak jadi, maka akan menimbulkan kesusahan pada kedua belah pihak. Udah tunangan nih ya, pengen mastiin lagi, pengen melihat lagi, ada kecurigaan, kenapa kok udah tunangan ya, di situ udah tinggal nentuin hari hak kok pengen ngelihat lagi ya. Jadi kalau keluarganya perempuan tahu, mungkin ada pertanyaan, jangan-jangan dia setengah hati atau belum mantep nih ya, itu takut nanti. Atau dengan sebab dia melihat setelah tunangan, misalnya dia melihat setelah tunangan ada berubah pikiran dan lain sebagainya, itu jadi nggak disunahkan melihat setelah tunangan gitu. Tapi boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pembahasan berikutnya akan membahas tentang rukun-rukun nikah. Jadi akan kita baca insya Allah setiap habis zuhur atau setiap hari satu kali, insya Allah akan kita bahas bab nikah ini, dan kita upload juga di YouTube insya Allah untuk rekamannya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak, syukuran katsira yang udah nonton. Ayah Farsha semuanya jazakumullah khair, ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.